Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Dwiantoro. Pada kesempatan ini kita hadir di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Kurang lebih 30 menit kita akan banyak diskusi, berbincang-bincang dengan teman-teman di Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, yang pada kesempatan saat ini kita akan diskusi dan membahas terkait dengan UMKM naik kelas. Tentu saja kalau UMKM naik kelas, Kota Yogyakarta akan semakin keren, gitu. Joknya dari teman-teman generasi muda. Tetapi pada kesempatan kali ini nanti juga kita akan banyak membahas terkait dengan bagaimana peran teman-teman Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dalam hal pengembangan UMKM dan tidak lainnya. Dan ini juga tidak lepas dari bagaimana kondisi pandemik yang telah lalu sampai dengan hari ini, bagaimana perkembangan UMKM sampai di tingkat pendapatan asli daerah pemerintah Kota Yogyakarta. Sudah hadir bersama kami hari ini ada dua DPRD Kota Yogyakarta, khususnya di Komisi B. Yang pertama Ibu Ipung Purwandari. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Selalu tampil ceria dengan style Dayak Koreanya. Kemudian Mas Sigit Nur Cahyo, beliau juga anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, keduanya dari fraksi PD Perjuangan. Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Nur Cahyo dari Komisi B. Terima kasih. Alhamdulillah Mas Toro. Sehat hari ini, harus sehat. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, kita akan lanjut saja, mengingat kita hanya punya waktu 30 menit. Karena ada beberapa hal yang mungkin hari ini akan kita tanyakan. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini akan membawa informasi ataupun dampak perkembangan. Dan mungkin juga kawan-kawan UMKM juga akan tahu lebih detail bagaimana Komisi B berperan dalam peningkatan UMKM di Kota Yogyakarta. Yang pertama, ini kami ingin tanya kepada Bu Ipung. Bu Ipung, ini UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Apa strateginya Komisi B dalam hal membantu UMKM agar naik kelas? Jadi begini Pak Toro, UMKM kita agar naik kelas, istilahnya agar maju, dan itu DPRD istilahnya bekerja sama dengan Pemkot ya, istilahnya mendorong UMKM kita agar Pemkot juga memberikan pelatihan. Dalam pelatihan itu juga bagaimana untuk pemasaran, untuk pengaturan manajemen keuangan, dalam arti harus memberikan pendampingan kepada UMKM kita. Jadi mempermudah semuanya, seperti izin-izin juga dipermudah. Memberikan ruang, istilahnya ruang pameran istilahnya. Jadi harus terus-menerus UMKM kita itu didorong agar UMKM kita yang istilahnya saat ini seperti ini bisa lebih maju, dan akhirnya UMKM kita naik kelas, seperti itu Pak Toro. Berarti begini Bu Ipung, Komisi B mendorong bagaimana peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Betul. Sejauh ini, Mas Sigit, kami pengen tahu apa yang hari ini sudah dikerjakan oleh kawan-kawan Komisi B terkait dengan peningkatan sumber daya. Ibaratnya, apakah dari Komisi B ada menekankan kepada teman-teman Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dalam hal ini terkait dengan varian terkait dengan pelatihan ataupun bagaimana hari ini sertifikasi untuk teman-teman UMKM? Terima kasih. Hal ini menarik ya Mas, karena UMKM yang tadi dikatakan juga dari Mbak Ipung tentang konsep naik kelas, bagaimana kemudian kita berkolaborasi dengan dinas yang terkait, DPRD Kota Yogyakarta dalam hal ini Komisi B, bagaimana selalu pemerintah kita wajibkan untuk menginput itu terus mendampingi UMKM yang ada. Contohnya hari ini
akan ada pendataan lagi, Mas. Ya kan? Ini menarik bagi Bukan sensus ya? bukan sensus. Karena basisnya nanti dari JSS. Jadi ini menarik karena akan mengubah sedikit polanya sehingga nanti kita berharap dengan adanya beberapa hal ini ya terkait dengan misalkan sumber daya manusianya, bagaimana mendampingi bahwa kualitas sumber daya manusia sekarang di bidang UMKM harus qualified benar karena yang dihadapi tantangan ke depan tidak mudah, digitalisasi dan yang lain-lain. Tentu saja kita juga berharap teman-teman muda sekarang yang kemudian berbicaranya besok juga akan masuk ke wilayah kewirausahaan dan UMKM. Seperti itu Mas Toro kira-kira. Mas Sigit, ini evaluasi juga. Berbicara terkait data. Ada informasi yang sebelumnya ketika pandemi COVID ini, ketika dibuka keran yang namanya ada pendataan bantuan. Ya. Ini jumlahnya bisa sampai 26.000. Tetapi ketika data update, Ya. kita ada sandingkan antara di Dinas Perizinan dengan Dinas PKU ini sangat Ya. beda. Di Dinas PKU hanya data kurang lebih sekitar 6.000-an sekian. Ya, Nah, ini mohon Bu Ipung dan Mas Sigit ketika terjadi pendataan ini datanya harus Sinkron. dikompare. Valid ya. Ya, valid kan. Ya. Jangan sampai hanya gara-gara bantuan tiba-tiba naiknya signifikan. Tiba-tiba datanya banyak. Ya, ini mohon diupdate dan Bapak Ibu sekalian juga Ya. hari ini ikut menyaksikan. Betul. Karena tidak mau pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini ambigu ya. Ya. Antar OPD punya Berbeda-beda. data sendiri. Ya. Itu Betul, juga betul. berbanding dengan teman-teman di provinsi. Ya. Karena provinsi juga menerima data dari kota. Betul. Ini mohon Ya, diperhatikan ya, ya. agar pendataan ini bisa benar-benar ya performnya, datanya ini benar-benar perfect. Ya, siap. Nanti Ya. akan terus kita dampingi itu, Mas. Kemudian Bu Ipung dan Mas Sigit ini bisa saling melengkapi. Kaitannya dengan bagaimana hari ini tadi Bu Ipung menyampaikan adalah bagaimana memberikan peluang UMKM untuk bisa memasarkan, mempromosikan. Betul. Salah satunya dengan pameran. Tapi hari ini kekinian kita, hari ini kita punya Jogja Smart Service terkait dengan bagaimana skema promosi dengan digitalisasi. Betul. Ya. Nah, Bu Ipung, monggo, bagaimana hari ini sudah lakukan? Jadi begini Pak Toro, jadi UMKM kita memang harus dibantu dengan digitalisasi yang saat ini memang harus mereka punya. Karena dengan itu pemasarannya akan lebih luas lagi. Jadi dalam arti ekonominya justru bertambah dengan itu. Tapi itu harus pihak dari OPD terkait ya yang harus terus memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan kepada mereka. Karena tanpa itu mereka itu kan maksudnya UMKM itu bukan orang-orang muda yang istilahnya yang sudah dong dengan gitu ya digital, tapi yang sepuh-sepuh ini memang harus telaten. Dalam arti telaten memberikan pendampingan, memberikan pelatihan kepada mereka hingga mereka bisa benar-benar menguasai sehingga dalam pemasaran akan lebih luas lagi dan tentunya hasilnya juga akan lebih menguntungkan pada UMKM itu. Seperti itu Pak Toro. Oke, kalau Mas Sigit, ini Mas, tadi Bu Ipung mungkin melihat dari bagaimana kondisi persentase UMKM hari ini tidak banyak digeluti oleh teman-teman muda. Teman muda betul. Tapi hari ini pasca pensiun dan mungkin yang sudah ini yang terjadi sehingga digitalisasinya tidak terlalu masuk. Tidak terlalu masuk. Mereka tergantungan dengan pihak pendamping. Di Kota Yogyakarta, saya rasa pemerintah Kota Yogyakarta ini ada skema HBC, Home Business Scale. Bagaimana anak muda ini diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan sampai dengan pengembangannya. Nah ini, Mas Sigit, terkait dengan optimalisasi bagaimana digitalisasi bagi pelaku muda. Ya, terima kasih. Tadi terkait home business scam juga, itu kan sebenarnya sudah cukup lama lah ya kalau HBC gitu ya. Yang menarik bagi saya ada dua kegiatan hari ini yang kemudian bisa menunjang proses digitalisasi di wilayah UMKM, yaitu Saka Wirausaha Mas, yang itu berkolaborasi dengan provinsi juga kan, yaitu yang menyasar wilayah pelajar.
Iya. Ya kan? Kita berharap bahwa pelajar ini juga akan mengisi ke depannya kan gitu. Kemudian yang satu lagi ada namanya kegiatannya kamu kan gitu. Iya, Karang Mitra Usaha. Itu juga saya dengar kemarin teman-teman yang ikut pada program itu pendampingannya 2 tahun, Mas. Nah, ini kan luar biasa, tidak kayak kemarin mungkin ya Nun Sewu, bahwa pendampingan selama 2 tahun itu ya termasuk pada aspek tadi SDM, kemudian manajemennya, kemudian pemasarannya, packaging dan segala macam termasuk digitalisasi. Nah, ini menjawab tantangan masa depan dengan AI itu Mas besok mungkin kita berharap seperti itu, nggih. Meta ya. Ya, meta. Mungkin seperti itu. Jadi zamannya sudah cukup berubah, jadi kemudian kita harus juga melakukan perubahan, Pak Toro. Seperti itu. Tapi gini Mas Sigit, kaitannya dengan pendampingan lah. HBC kamu 2 tahun. Ya. Pasca 2 tahun, apakah hari ini teman-teman di Komisi B ini banyak melakukan evaluasi atau monitoring? Ya. Jangan-jangan setelah 2 tahun orang jadi UMKM nah. Padahal wis diberikan fasilitas oleh. Ini sepengetahuan panjenengan Bu Ibu dan Mas Sigit. Ya. Yang terjadi di lapangan seperti apa? Jadi yang terjadi di lapangan itu seperti ini Pak Toro. Ya memang ada yang sebagian UMKM kita yang sudah diberi pelatihan, sudah diberi mungkin pendanaan dengan bank yang itu juga bubar dengan adanya selesai. Tapi juga ada UMKM kita yang dengan diberikan pelatihan, diberikan modal dan diberikan berbagai macam fasilitas yang dari Pemkot itu berhasil. Mereka berhasil menjadi UMKM itu tadi yang lebih maju istilahnya, naik kelas istilahnya seperti itu. Jadi kita memang harus tidak lelah-lelahnya tidak berhenti untuk diam, tapi kita harus terus-menerus mendorong masyarakat kita UMKM itu agar bertahan, agar lebih berkelas lagi seperti itu. Berarti tanggung jawabnya tidak hanya sekedar hari ini melekat di PKU, Perindustrian Koperasi UMKM, tapi teman-teman DPRD Kota Jakarta juga punya tanggung jawab. Betul, seperti itu. Mas Sigit, terus, sepempaman jenengan di wilayah pasca sudah mengikuti pelatihan pendampingan, ini apa yang terjadi? Ya kita berharap ketika sudah mendapatkan pendampingan, sudah mendapatkan mungkin ya fasilitas apalah itu namanya, ya mereka bisa mandiri, Mas. Ketika bisa mandiri ini bisa menjadi legacy juga untuk menjadi in-house ya. Maksudnya bisa menceritakan lah ketika ini. Karena nggak mungkin bahwa UMKM dari startup kemudian sampai kemudian sudah bisa berdiri sendiri, kemudian akan didampingi karena kan kasihan yang lain nih. Ya kan masih banyak nih, apalagi pendataan antriannya panjang bos gitu kan. Makanya ada tadi dikatakan Pak Toro juga ada berapa, 30.000 apa berapa gitu, 26.000 artinya kan mendaftarkan yang mendaftarkan. Artinya di kota Yogyakarta sangat banyak sekali yang antri gitu kan. Nah kalau sudah berhasil ya kita berharap mereka akan menularkan sukses story mereka kepada teman-teman UMKM yang masih baru ataupun masih berjuang dalam tahap pemasarannya, packagingnya. Semoga ini bisa kemudian bisa menarik menjadi lokomotifnya gitu. Kita berharap seperti itu Pak Tor. Matur suwun, ini kita beranjak ke yang selanjutnya. Kaitannya dengan bagaimana ekonomi kreatif. Setelah saya lihat ternyata bagaimana bentuk wujud ekonomi kreatif dalam promosi ini, Jogja ini selangkah lebih maju daripada kementerian saat ini. Kita pernah mengenal yang namanya pasar malam. Gitu? Yang tematiknya sekaten. Ternyata bisa mengkolaborasi. Semua OPD bisa masuk di situ. Di situ ada pergerakan ekonomi, di situ ada informasi, di situ ada edukasi, di situ ada terkait dengan pemulihan kebudayaan. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, sejauh ini, saat ini teman-teman Dinas Perindustrian Koperasi UMKM dalam pengembangan dalam konteks ekonomi kreatif. Tapi pameran-pameran UMKM itu kan orang menarik. Wong sing butuh teko. Nah, hari ini kami masih melihat OPD ini masing-masing OPD ini masih merasa dirinya bisa berdiri sendiri. Yang UMKM, yang kebudayaan, yang pariwisata. Apabila itu dikemas menjadi satu kesatuan, sing UMKM yo dodolan,
kemudian yang pariwisatanya bagaimana meng-create, mempromosikan kebudayaan tampil sebagai penghibur. Betul. Nah, hari ini panjenengan melihat apakah sudah terjadi kolaborasi ini sehingga tidak ada yang namanya ego sektoral. Nah, kami ingin tanggapan dari Bu Ipung maupun Mas Sigit terkait dengan apa yang sudah terjadi. Mungkin Bu Ipung ini kan kami kenalkan juga, beliau kan juga ketua kampung wisata, sudah bisa terjadi. Itu dalam skup kelurahan. Nah, dan yang kota pripun Pak Ipung? Monggo. Ya, dalam hal ini kan Pak Toro. Sekarang ada PDN juga yang bisa istilahnya nanti bisa menyatukan semua. Nanti istilahnya Pemkot membuat event-event. Jadi bukan dari dinas yang membawa ini aja, tapi semua OPD nanti bisa masuk dalam di situ terlibat. Jadi intinya Jogja ini sebenarnya sudah banyak juga event-event yang dilakukan. Mungkin di mall ya toh, juga di Pasti. Dan semuanya event-event ini harapan kita bukan salah satu OPD aja, tapi pengennya semua menjadi satu. Dan ini kan pemerintah juga di kota Yogyakarta sudah istimewa, ada IPDN yang bisa nanti menyatukan semua mungkin pameran-pameran, semua event yang ada di sana. Itu gitu Pak Toro. Mas Sigit. Ya. Penjelasan. Menarik Pak Toro karena kita berharap bahwa karena UMKM ini kan di semua OPD biasanya juga beberapa lah. Itu juga berbicaranya UMKM ya. Pertanian juga kadang bicara UMKM, perdagangan juga bicara UMKM. Saya potong. saya menghitung ada 4 OPD yang hari ini bertanggung jawab kaitannya UMKM. Tadi Pertanian. Satu, Dinas Pertanian terkait dengan bagaimana industri pangan. Yang kedua, Dinas Perdagangan. Bagaimana hari ini teman-teman UMKM ini untuk mewadahi kawan-kawan yang tidak berproduksi tapi reseller. Ya. Yang ketiga, teman-teman Dinas Pariwisata. Bicara terkait dengan bagaimana ekonomi kreatif. Yang keempat baru Dinas Perindustrian Koperasi UMKM. Sebenarnya satu lagi, Dinas Sosial. Kuber, kelompok usaha bersama. Bagaimana itu? Nah, ini Mas Sigit. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, siapa di sektornya. Nah, nanti UMKM itu bisa kok. UMKM-nya bilangnya Bu Ipul itu iso neng 4 OPD, panjangnya 105 OPD gitu. Sehingga perlu bisa disinkronkan. Kembali Mas Sigit. Ya itu menarik karena berbicaranya terus lintas sektoral. Jadi persoalan UMKM ini kan juga persoalan kita bersama, persoalan Pemkot lah gitu. Jangan kemudian sektoral melekat pada hanya di salah satu dinas saja misalkan. Tapi menariknya ketika berbicara industri kreatif itu kan, nah tadi perdagangan ada yang membawai di pasar Barataman rooftop gitu kan. Di atas itu kan ada juga working space-nya. Jadi menarik juga ketika berbicara nanti bagaimana prospek tantangan ke depan ketika nanti bagaimana dari semua bidang itu bisa berkolaborasi tentu saja. Apalagi juga ketika nanti dari Bapak Wali Kota terpilih kan juga punya platform One Village One Sister ini kan gitu ya. Ini kan artinya juga bisa menumbuhkan, bisa menyemangati juga bagaimana nanti berbicaranya semangat muda ini dan bagaimana kampung-kampung tematik juga nanti yang berbicara seperti itu, sehingga hal-hal seperti ini perlu kemudian duduk bersama Pak Toro, membicarakan bagaimana masing-masing dari dinas ini bekerja bersama, kemudian ya mewujudkan cita-cita bersama terkhususnya terkait di wilayah UMKM tadi. Berarti kalau boleh kami menyampaikan para pemirsa hari ini yang mengkolaborasikan atas siapa yang bertanggung jawab atas UMKM yang tadi kita definisikan ada 4 sampai 5 OPD ini teman-teman Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada kesempatan ini memang sudah dibagi fungsinya siapa mendampingi siapa. Nah ini perlu untuk itu. Bu Ipung, Mas Sigit, kita break sebentar untuk kita istirahat. Kali depan kita ada produknya ini yang selalu mendampingi UMKM Kota Yogyakarta. Produknya pemerintah Kota Yogyakarta, Air Yogyakarta. Kembali lagi di podcast DPD Kota Yogyakarta.
Tadi sudah kita banyak berbincang dengan Bu Ipung dan Mas Sigit, anggota Komisi B DPD Kota Jakarta. Kembali ke UMKM terkait dan bagaimana hari ini dampak dari UMKM naik kelas yang hari ini kita alunkan menjadi satu pendapatan asli daerah. Jadi orang numbuh kembangkan UMKM tanpa ada dampak impact-nya terkait dengan PAD. Nah ini sedikit berilustrasi saja. Hari ini Kota Jakarta sudah mendeklarasikan menjadi kota berbasis event. Event olahraga, event seni, budaya, pariwisata, sains, olimpiade, studi dan lainnya semua harus kita jadikan nyaman di Kota Jakarta. Bu Ipung, harapannya korelasi UMKM dengan beberapa event ini harus bagaimana Bu Ipung? Jadi korelasi UMKM dengan beberapa event ya harus menambah PAD kita tentunya kan. Dengan banyaknya event kan UMKM kita juga bergerak. Dalam arti mereka bisa berjualan, mereka bisa menghasilkan itu dan PAD kita juga nambah di situ Pak Toro. Perlu diketahui kan karena apa PAD Jogja ini juga apa ya tergantung dengan event-event yang besar itu yang bisa menambah PAD kita. Karena apa? Yang sekarang banyak apa nggih istilahnya pelarangan untuk apa nggih rapat di hotel dan semuanya. Ini teman-teman hotel terus terang dampak menjerit kita ini. Ini curhat saya juga sebagai pengusaha hotel istilahnya kita menjerit. Tapi dengan adanya event-event yang ada di Kota Yogyakarta, event olahraga ya toh berbagai macam event yang masuk ke sini, ini membangkitkan UMKM kita juga. Tentunya UMKM kita yang tadinya agak istilahnya biar cepat naik kelas Pak Toro. Dalam hal ini ya emang pemerintah kota harus mendatangkan dengan adanya event-event ini bisa mendatangkan tamu-tamu dari mancanegara juga dari lokal sendiri seperti itu. Harapannya juga bagaimana pemerintah Kota Jakarta juga bisa memberikan satu penekanan untuk izin-izin event, ya kan? Ini paling tidak ya untuk dipermudah. Dipermudah kemudian pesen maam lewat UMKM. Pesen merchandise lewat UMKM Kota Jakarta. Kemudian juga menghadirkan teman-teman untuk tampil di sekitaran event itu ya. Betul, seperti itu. Mas Sigit, kalau jenengan harapannya? Ya, harapan saya karena event di Yogyakarta ini kan memang banyak. Tadi dikatakan Pak Toro juga dari sport juga ada, apalagi sekarang udah bermacam-macam jenis lah. Ya, menjadi daya tarik tersendiri, terutama nanti bagaimana berkolaborasi dengan UMKM sehingga mendapatkan nilai value yang bertambah gitu, UMKM dan ya semakin atraktif. Kita berharap kemudian semakin oke lah gitu dari sisi tampilan, dari sisi semuanya sehingga ya UMKM juga harus ikut berbenah lah. Ketika nanti akan banyak media yang bisa UMKM manfaatkan sehingga nanti kita berharap juga UMKM ini semakin hari akan semakin naik kelas. Kemudian dari sisi pemasarannya ketika akan banyak event juga mereka oke gitu kan di Yogyakarta sehingga nanti menambah PAD di wilayah Kota Yogyakarta. Mungkin seperti itu Pak. Mas Sigit, ini kaitannya dengan bagaimana ketika UMKM sudah menguasai dan sudah menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Betul. Nah, ini juga nanti Bu Ipung juga ikut menjawab. Apakah masih diperlukan hari ini skema untuk UMKM Kota Jakarta kita bawa ke luar daerah? Melu pameran gitu. Untuk bagian dari promosi. Apakah masih relevan dan penting gitu? Monggo Mas Sigit. Saya pikir kaitannya saling kait-mengkait dengan metode pemasaran bisa masih lah ya. Masih relevan lah ya, masih relevan. Masih diberikan space untuk seperti itu karena memang itu ruang promosi kan gitu kan. Artinya bahwa pangsa pasar itu kan juga tidak hanya di wilayah dalam kota. Artinya kan bagaimana itu juga menjadi cita-cita UMKM ketika berbicaranya bagaimana memasarkan secara nasional. Mungkin seperti itu Pak Toro. Kalau saya masih relevan lah kalau pameran. Monggo. Ya, bagi saya itu sangat perlu Pak Toro. Dalam arti pemasaran itu jangan hanya di dalam sendiri, tapi memang justru harus keluar. Dalam arti biar luar itu mengerti produk kita. Bagaimana produk Jogja ini yang sudah ya saya bilang sudah bagus lah. Tapi ya perlu dipasarkan ke wilayah-wilayah itu. Syukur-syukur nanti bisa dipasarkan di luar negeri juga seperti itu Pak Toro.
Berarti dalam hal ini DPD Kota Yogyakarta, Komisi B masih memberikan ruang, masih memberikan fasilitas kepada UMKM yang sudah dikurasi, yang sudah dipilih. Dan mungkin juga berharap, mohon nanti Bu Ipung dan Mas Sigit untuk bisa memberikan nuansa baru UMKM. Betul. Karena hari ini kita tidak menginginkan Kota Yogyakarta hanya ngomong ke bakpia. Iya. Bakpia sudah melegenda. Ya. Harus berikan teman-teman pemahaman UMKM kudu bergerak nggawe inovasi baru. Betul. Nah, kemudian craftnya juga mohon, Ya. fashionnya yang hari ini bagaimana menggapai kaitannya dengan kultur budayanya. Nah ini mohon untuk nanti segera menjadi satu titik tekan. Ya UMKM naik kelas itu salah satu indikatornya adalah ketika masih hidup UMKM-nya. Yang kedua ada peningkatan, yang ketiga ada inovasi. Semoga tidak hanya menjadi platform tok kan gitu kan gitu. Saya sedikit ingin mengupas sedikit di sisa waktu yang ada. Kami pernah membaca keputusan Wali Kota 344 tahun 2021 terkait dengan tumbuh kembang kawasan sentra industri. Sentra industri. Saya nyuwun titip saja. Siap. Karena selain hari ini menjadi hostnya, saya ini kan mantan Komisi B juga. Ada 30 kawasan sentra industri yang hari ini di Kota Yogyakarta berbasis kelurahan. Sentra industri ini adalah bagaimana di situ ada 5-10 orang berusaha dalam objek yang sama dalam satu wilayah. Ini akan ditetapkan menjadi kawasan sentra industri. Nah ini belum maksimal Mas Sigit, Bu Ipung. Derek nanti titip kepada Pak Kepala Dinas untuk menjadi catatan di Komisi B untuk 30 kawasan industri bagaimana? Karena di situ ada sentra kacang bawang, sentra jumputan, sentra abon nabati. Di tempatnya Bu Ipung ini ya apeng. Ada sentra kuliner, ada sentra batik. Nah ini mohon untuk dipuskan. Ya. Terima kasih Pak Toro, siap. Perhatikan masukannya luar biasa aja. Agar nanti tumbuh kembang saya rasa tidak hanya 30, tapi nanti 45. Sehingga semuanya bisa ada masuk. sentranya. Karena sentra industri dari hulu sampai hilir negara Mas. Jadi ora kabeh berproduksi tapi ini sing pembagian job, kamu bagian promosi, kamu yang hari ini packaging, kamu hari ini menyediakan bahan baku. Nah, jadi dalam satu kawasan itu. Yondere dan pada kesempatan kali terima kasih. Siap. Kehadiran Bu Ipung, Mas Sigit sudah banyak memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta dan kami menginginkan nanti Bu Ipung, Mas Sigit dan teman-teman Komisi B yang lainnya bisa selalu mendampingi UMKM. Terus, Tidak hanya menjadikan UMKM naik kelas, tapi UMKM yang berkelas. Nah, berkelas itu kita harus selalu hadir dan selangkah lebih maju dari daerah lain. Sepakat ya? Sepakat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini sudah tadi kita sama-sama dengarkan diskusi kami terkait dengan UMKM naik kelas, Jogja makin keren. Pemilihan diksi kata-kata ini menjadi penting karena kalau Jogja ini ora greget, Jogja ora kemayu, ora dilirik oleh masyarakat luas di luar sana. Matur suwun atas perhatiannya kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya Susanto Dwi Antoro selaku moderator, Bu Ipung Purwandari dan Mas Sigit Nur Cahyo dari Komisi B pamit undur diri. Kita bertemu pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami menyampaikan hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Bito Widaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.